Gimana cara menyelesaikan konflik di OSIS? Dari konflik sendiri itu kan biasanya paling banyak konflik itu kan di dalam organisasi itu perbedaan pendapat, perbedaan usulan, biasanya itu yang paling sering. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita itu harus humble dengan semuanya, humble dengan semua pendapatnya. Kita ambil semua pendapat dari semua yang ingin mengusulkan pendapat tersebut. Soalnya terkadang kalau ada anggota yang pendapatnya tidak didengar, anggota tersebut pasti kan kayak gimana ya, sakit hati, kayak nggak pernah dianggap gitu, dalam setiap pendapatnya nggak pernah dipakai gitu. Nah, berarti kalau menurut saya sendiri itu kita ambil semua pendapat anggota tersebut, kita musyawarahkan bersama, kita rapatkan bersama apa kekurangan dari pendapat ini, apa kelebihan dari pendapat ini. Dari semuanya itu bisa melihat alasan kenapa pendapat itu bisa ditolak, kenapa pendapat itu bisa diterima. Nah, biasanya juga walaupun sudah diterangin gitu, ada salah satu anggota yang mengusul pendapat itu kok ditolak, biasanya kan ada yang nggak terima gitu. Nah, kita sebagai ketua itu harus bisa bagaimana cara menjelaskan biar anggota tersebut tuh paham. Itu ketua itu harus gimana ya, harus bisa memahami semuanya, nggak hanya satu anggota, dua anggota, semuanya harus kita rangkul, harus kita pahami. Kalau kita hanya memahami satu nggak semuanya lah, masih ada yang kurang, masih ada satu anggota yang nggak dipahami, itu efeknya ke semua anggota. Bisa sampai ada itu pernah itu satu anggota OSIS itu nggak setuju dengan usulan dari anak, padahal sudah dijelasin kenapa kok pendapatnya itu ditolak. Itu kesalahan saya waktu itu, nggak terlalu mendengarkan itu pendapat itu. Akhirnya banyak dalam kegiatan itu banyak yang nggak jalan gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast Kepo Terus. Langsung saja kita sambut tamu kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Boleh perkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Mutik Fauzi, rumah dari Telogorjo Wonosalam Demak. Saya sekolahnya di SMK Isaniat Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Kok sekolahnya sampai di Jawa Timur? Kenapa nggak di Demak aja yang dekat? Sebenarnya mondok di Jawa Timur itu udah keinginan dari dulu, lulus SD sebenarnya mau langsung ke Jawa Timur. Tapi ya karena orang tua pasti khawatir kan, masih kecil, makanya orang tua suruh. Dulu kan saya kan alumni di pondok Miftahul Ulum sini. Oh. Nah, saya disuruh mondok di sini dulu untuk belajar gimana itu rasanya mondok. Ya udah, jadi saya 3 tahun itu mondok di sini terlebih dahulu. Baru lulus SMP saya dibolehin baru ke Jawa Timur itu. Makanya saya di Jawa Timur. Jadi itu keinginan dari dulu. Ini liburan? Enggak. Atau gimana? Pulang, gabut soalnya. Loh. Lah kenapa? Kan mondok. Nggak tahu, gabut aja, pengen pulang. Nggak ada acara atau apa? Ada banyak. Kalau boleh tahu, kamu di sana ikut organisasi? Ikut. Organisasi apa? Saya di sana ikut OSIS dan Paskibraka. Sejak kapan tertarik terjun di organisasi OSIS? Kalau OSIS sendiri sebenarnya saya dulu juga SMP itu pernah ikut OSIS, dan kan pas masuk SMK, pas MPLS, pasti yang ditanyain apa aja pengalaman yang waktu di SMP. Nah, itu aku omongin semua pengalaman mengenai OSIS, pramuka. Nah, pas pemilihan OSIS di sana, saya pas kelas 1 itu udah disuruh ikut OSIS, disuruh menjadi calon wakil OSIS. Terus pas kelas 2 kan yang ketua itu kan biasanya kan kelas 2 kan, kelas 1 kan biasanya wakil, kalau enggak anggota-anggota gitu. Nah, pas kelas 2 saya dikasih amanat lagi, saya disuruh nyalon lagi menjadi menyalon lagi menjadi ketua, dan ya kepilih lagi.
Apa alasan utama ikut OSIS? Alasan utama sendiri kan dari SMP kan ada pengalaman OSIS kan. Kalau SMK gak ikut OSIS tuh gimana ya rasanya, kayak menyanyiakan pengalaman yang sudah dahulu gitu. Itu juga di SMK, pas SMK itu saya lihat OSISnya tuh kayak kurang gerak gitu. Makanya saya ada niatan untuk mengikuti OSIS itu. Terus kamu di OSIS menjadi anggota atau menjadi pengurus harian? Saya di organisasi OSIS itu saya menjadi pengurus harian, ketua OSIS. Pernah nggak merasa capek atau menyerah saat di organisasi? Kalau rasa capek itu pasti kan, tapi kalau menyerah itu kayak nggak ada terpikir untuk menyerah. Soalnya itu dari awal tuh ambisi kita itu untuk apa itu, menghidupkan OSIS. Soalnya dari sekolahku itu OSIS dari kakak-kakak kelas itu kayak kurang hidup gitu. Berarti apa? Capek ya bisa dibilang capek, tapi karena udah ada niat, ambisi untuk menghidupkan OSIS itu, berarti rasa ingin menyerah itu nggak ada dalam pikiran sama sekali, karena begitu besarnya ambisi untuk menghidupkan OSIS tersebut di sekolah saya. Bagaimana cara menjaga semangat, tetap konsisten aktif? Menjaga konsisten keaktifan dari saya sendiri atau dari anggota? KB. Kalau dari saya sendiri kan tadi sudah saya jelasin, karena ambisi saya ingin menghidupkan OSIS tersebut di sekolah saya. Terus untuk anggota, kan namanya anggota kan banyak macamnya. Ada yang mau diperhatiin secara lebih, ada juga yang kayak pendapatnya itu harus diterima lah. Kan terkadang ada anggota yang egois. Kan anggota-anggota egois itu yang menjadi apa? Malasnya anggota-anggota lain. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapi dari anggota-anggota seperti itu, biar anggota yang lain itu tidak ikut malas. Jadi bisa terjaga akan semangatnya itu. Apa pandangan kamu tentang pentingnya organisasi di sekolah? Ya bisa dibilang itu OSIS dalam sebuah sekolah, lembaga, itu termasuk organisasi yang penting. Karena setiap acara itu apa, kayak kegiatan pengurus itu biasanya kan yang mengurusi kan OSIS, dari OSIS. Berarti OSIS berperan besar lah dalam setiap kegiatan sekolah, setiap apapun itulah yang ada di sekolah. Bagaimana cara menyelesaikan konflik di OSIS? Dari konflik sendiri itu kan biasanya paling banyak konflik itu kan di dalam organisasi itu perbedaan pendapat, perbedaan apa, usulan, biasanya itu yang paling sering. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita itu harus humble dengan semuanya, humble dengan semua pendapatnya. Kita ambil semua pendapat dari semua yang ingin mengusulkan pendapat tersebut. Soalnya terkadang kalau ada anggota yang apa, pendapatnya tidak didengar, anggota tersebut pasti kan kayak gimana ya, sakit hati, kayak nggak pernah dianggap gitu, dalam setiap pendapatnya nggak pernah dipakai gitu. Nah, berarti kalau menurut saya sendiri itu kita ambil semua pendapat anggota tersebut, kita musyawarahkan bersama, kita rapatkan bersama apa kekurangan dari pendapat ini, apa kelebihan dari pendapat ini. Dari semuanya tuh bisa melihat alasan kenapa pendapat itu bisa ditolak, kenapa pendapat itu bisa diterima. Nah, biasanya juga walaupun sudah diterangin gitu, ada salah satu anggota yang mengusul pendapat itu kok ditolak, biasanya kan ada yang nggak terima gitu. Nah, kita sebagai ketua itu harus bisa bagaimana menjelaskan cara menjelaskan biar anggota tersebut tuh paham. Itu ketua itu harus gimana ya, harus bisa memahami semuanya, nggak hanya satu anggota, dua anggota, semuanya harus kita rangkul, harus kita pahami. Kalau kita hanya memahami satu nggak semuanya lah, masih ada yang kurang apa, masih ada satu anggota yang nggak dipahami, itu efeknya ke semua anggota. Bisa sampai ada itu, pernah itu satu anggota OSIS itu nggak setuju dengan usulan dari anak.
Padahal sudah dijelasin kenapa kok pendapatnya itu ditolak. Itu kesalahan saya waktu itu, nggak terlalu mendengarkan itu pendapat itu. Akhirnya banyak dalam kegiatan itu banyak yang nggak jalan gitu, karena ada satu anggota yang egois, komplain karena pendapatnya nggak dianggap. Berarti dia di pikirannya itu, wah, pendapatku nggak dianggap, rencananya dia tuh ingin menghancurkan kegiatan ini gara-gara pendapatnya nggak dianggap. Itu resikonya ketika kita tidak memahami seluruh anggota. Nah, untuk mengatasinya yaitu kita harus mendengarkan semua anggota, entah itu pendapatnya baik atau buruk, kita musyawarahkan bersama. Kita selesaikan bersama kenapa pendapat ini diterima, kenapa pendapat ini ditolak, itu biar semua anggota memahami. Udah akhirnya mendapatkan sebuah keputusan dan semuanya menerima. Tuh. Biasanya paling sering konflik itu di masalah berargumen seperti yang tadi. Itu konflik yang paling banyak. Cara mengatasinya juga seperti itu tadi. Harus bisa humble dengan anggotanya. Lanjut. Apa strategis kamu Apa strategis kamu biar tetap fokus tapi di OSIS itu padat? Di sekolah, di pelajaran. Sesibuk-sibuknya kita kan pasti ada waktu luang kan gitu. Waktu luang entah itu setelah sekolah, entah 1 jam 2 jam pasti ada. Walaupun kita saat di sekolah sibuk mengurusi kegiatan yang akan datang dari pagi sampai pulang sekolah, tapi pulang sekolah pasti nanti ada waktu. Itu kita bisa gunakan untuk belajar, mempelajari pelajaran yang belum sempat kita dengarkan di kelas tadi. Kita masih punya teman untuk kita tanyain apa yang diajarkan tadi di kelas. Apakah ikut OSIS berpengaruh pada akademikmu? Menurut saya sih sangat berpengaruh. Contoh saja ini, saya itu kan dari kelas 1 itu saya pertama kali masuk pas pertama kali masuk kan belum ikut organisasi. Jadi saya kan sering masuk kelas, sering mengikuti pembelajaran. Itu ikut pas waktunya tes, ujian semester, ujian tengah semester. Alhamdulillah dapat ranking 1 terus. Nah, pas kelas 3 ini, saya dari kelas 1 kelas 2 dapat ranking 1 terus. Terus pas sibuk-sibuknya OSIS itu kan pas mau akhir-akhir jabatan nggak seperti ini kan. Itu. Saya padahal kemarin tuh ujian susulan. Kelas nggak pernah masuk gara-gara ngurusin OSIS. Tapi gimana ya? Nilai ujian juga bisa dibilang menurun lah. Karena emang ada faktor malasnya kan. Nah, itu pas pengumuman peringkat saya itu kayak pasrah, kayak enggak oleh ranking, soalnya kan Encan nggak tahu masuk, ujian juga susulan. Ternyata masih tetap dapat ranking 1 karena kegiatan itu. Gimana respon orang tua dalam kesibukanmu ini? Kalau respon orang tua sendiri dari lihat prestasi dari anaknya seperti ini kan pasti bangga lah. Tapi pasti ada rasa khawatir dari orang tua sendiri karena sibuknya anaknya itu dalam berorganisasi. Kayak orang tua itu pasti mikir, anakku kok sibuk seperti ini, ada istirahatnya enggak gitu. Berarti orang tua itu pasti gimana ya? Cemas. Iya, khawatir lah sama anaknya. Selama kamu menjadi ketua, keterampilan apa yang paling kamu rasakan berkembang? Keterampilan yang saya rasakan paling meningkat tuh dalam cara memimpin, cara merangkul anak-anak itu. Dan itu saya nilai sendiri. Saya dulu sama sekarang, saya kan menilai diri saya sendiri. Saya yang dulu sama saya yang sekarang. Saya bedakan. Saya saat jadi ketua OSIS pertama kali sama waktu SMP jadi ketua OSIS. Saya bedakan, saya nilai sama
ketua OSIS yang sekarang gitu. Saya menjadi ketua OSIS yang sekarang. Itu kayak perubahan saya dalam memimpin, perubahan saya dalam merangkul anak-anak itu kayak kayak rasa kayak udah berkembang gitu. Gimana cara menginspirasi teman-teman biar bisa berkembang di organisasi ini? Kalau untuk teman-teman OSIS sendiri kan, kalau untuk teman-teman OSIS sendiri, saya selalu mengatakan kepada anggota saya itu, jangan sampai ada anggota yang mencolok sendirian. Biasanya kan ada gitu, biasanya kan paling mencolok kan ketua karena sering gini. Saya enggak, saya sama anggota saya kita harus sama rata. Berarti semuanya terpandang sama guru, enggak hanya ketua, enggak hanya bendahara, enggak hanya sekretaris. Itu kalau sama. Berarti itu anggota itu seperti dihargai lah. Itu. Makanya anggota alhamdulillah itu semangat semua itu. Karena kita bisa menghargai kerja keras mereka juga bisa memahami kita gitu. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri yang bukan anggota OSIS, mungkin ya gimana ya, ikut OSIS aja lah biar ngerasain. Aduh. Harapan kamu untuk OSIS di sekolahmu ke depan? Saya harapkan untuk OSIS kedepannya, kalau dipikirkan OSIS yang kemarin pas kakak kelas itu kayak nggak berjalan dengan OSIS yang sekarang yang saya pegang ini. Dulu itu guru-guru itu nggak percaya sama OSIS, itu nggak percaya, kurang percaya lah, kayak mau masrahin kegiatannya ke anak OSIS itu kurang percaya. Tapi sekarang dulu itu tujuan saya itu ingin mengembalikan kepercayaan guru kepada OSIS, akhirnya itu antara guru sama OSIS itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling memberikan pendapat gimana caranya sekolah ini tambah gini, gimana. Nah itu untuk kedepannya ketika ada ketua wakil anggota OSIS baru, bagaimana cara kamu memotivasi anggota OSIS biar tetap semangat? Ya seperti yang saya bilang tadi, cara saya untuk memotivasi anak-anak terutama anggota OSIS itu dengan saya menghargai semua kerja mereka, menghargai semua pendapat mereka. Jadi saya sering mengucapkan jangan sampai ada yang menonjol sendirian. Kita ajak semua anggota kita. Karena sering tuh di OSIS luar itu ketuanya yang paling menonjol, kalau enggak sekretarisnya yang paling menonjol. Berarti di anggota saya jangan sampai ada yang menonjol sendirian. Kita harus menonjol bersama. Kita harus terpandang di guru sama-sama. Berarti kayak jadi anggota itu kayak merasa dihargai gitu. Nah, kayak kita anggota itu gimana caranya nggak egois, nggak kepandang sendiri gitu. Pernah nggak merasa iri dengan teman yang lebih banyak waktu santai? Ya terkadang juga iri, gimana ya, kita sudah capek tapi masih banyak tanggung jawab, masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Kadang itu lihat teman yang main bola, main volley gitu, pengen banget ikut main gitu, tapi ya kita masih ada tugas, masih ada tanggung jawab. Berarti ya udah jalanin aja itu tugas sama tanggung jawabnya. Apa pandanganmu tentang generasi muda dan kepemimpinan sekarang ini? Untuk generasi muda saat ini gimana ya, kayak anak-anaknya itu lebih kecanduan gadget. Ya lebih cenderung ke sosial media. Berarti kayak semua omongannya itu karena efek dari sering menonton konten-konten yang ada di handphone itu. Berarti kayak itu bukan pikiran mereka, itu bukan keinginan mereka, tapi mereka kayak terpengaruh oleh konten tersebut. Banyak anak muda yang sekarang seperti itu. Untuk pemimpin yang sekarang gimana, kayak
jiwa kepemimpinan tuh kayak jarang ada. Jiwa kepemimpinan, jiwa memiliki, jiwa kayak dia itu mempunyai hak atas, mempunyai kuasa lah, jarang. Berarti pemimpin sekarang itu gampang disogok. Jadi kayak jiwa kepemimpinan, kekuasaan tuh kayak nggak ada. Disogok sedikit, kayak diancam sedikit langsung takut. Banyak pemimpin seperti ini. Dan juga pemimpin sekarang kayak lebih cenderung malas memperhatikan anggota-anggotanya, masyarakatnya. Nggak pernah menyeluruh dia memperhatikan anggota-anggota dan masyarakatnya. Makanya banyak masyarakat, banyak anggota yang kecewa karena penglihatan pengurus sekarang tuh penglihatan pemimpin sekarang tuh kurang menyeluruh. Yang dilihat hanya yang dekat-dekat, yang pelosok-pelosok, yang pelosok-pelosok, yang jarang kelihatan itu jarang diurus, jarang terlihat, jarang diurus. Ya. Ada nggak kakak kelas yang memotivasimu? Ada itu kakak kelas saya itu, tapi saya nggak nemuin orangnya, cuma dengar cerita-ceritanya gitu. Tapi udah cukup memotivasi saya. Berarti saya itu pas naik kelas 1, masuk di SMK itu dia udah lulus tahun itu juga. Itu namanya Kak Betara itu. Kak Betara. Dia itu ketua OSIS tahun 2 tahun sebelum saya, ya 2 tahun sebelumnya itu. Dia termasuk murid yang berprestasi di sekolah itu. Tapi ada sebuah kesalahpahaman yang gimana ya, kayak kesalahpahaman yang nggak sengaja, kesalahpahaman yang nggak sengaja dilakuin, tapi ya kesalahpahaman yang besar. Termasuk kesalahpahaman besar. Soalnya itu kan kita di sana kan sambil mondok gitu, sambil mondok. Ini cerita sedikit ya. Kan di sana kan sambil mondok. Berarti kan ada yang namanya pengurus gitu. Saya juga sebenarnya itu gimana ya sama pengurus. Saya enaknya sekali lah kalau pengurus di sana itu. Saya kurang sedikit suka. Itu Kak Betara itu padahal itu kan liburan itu, waktunya liburan puasa gitu. Dia itu ke kampusnya, niat mau daftar kampus. Kan udah kelas 12 itu, dia mau daftar kampus. Dia pergi ke kampus itu, dia itu foto. Kan kampusnya ada tangga itu, ada tangga. Dia foto di sini. Dia foto di sini. Di sini tuh emang ada cewek, tapi nggak tahu itu cewek siapa kan. Ada cewek. Itu dia foto di post. Nah, dari pengurus sendiri itu bilang kalau Kak Betara itu sama perempuannya. Tanpa mau pengurus itu tahu apa alasan apapun. Akhirnya Kak Betara nggak wisuda. Bayangin, murid berprestasi 3 tahun nggak wisuda, cuma karena kesalahpahaman pengurus. Itu saya suka dari itu. Tapi walaupun Kak Betara nggak wisuda, dia sekarang menjadi duta pemuda di Blitar. Keren lah pokoknya Kak Betara itu. Walaupun dia gimana ya, dituduh pas SMK, dituduh gini sampai gak wisuda, tapi dia bisa membuktikan lah saat dia kuliah itu kalau dia emang itu nggak salah, emang dia itu bisa, emang dia itu berprestasi sampai dia menjadi duta satu di wilayah duta pemuda satu di wilayah Blitar itu. Gimana pengalaman pertama kali saat memimpin 4 besar, saat OSIS lo mimpin? Nggak acara ya? Ada acara? Acara? Acara besar ono? Ya ono? Apa? Oh ya. Kalau di sekolah saya sendiri itu acara kegiatan yang paling besar menurut saya itu, yang kayak tanggung jawabnya besar itu
adalah kegiatan kewirausahaan. Kalau di sana itu kan di pondok itu pasti itu setahun itu ada pengajian umum itu 2 kali. Pengajian umum 2 kali itu pengajian nasional, berarti dari berbagai provinsi itu ke pondok semua, dari alumni. Bahkan itu ada dari Malaysia, dari Singapura, itu ada di situ. Nah, dalam acara itu pengajian umum itu pasti dari SMK MA. Kalau di pondok saya itu ada MTS, SMP, SMK, MA, perguruan tinggi, ada semua itu. Nah, itu dari pihak SMK, MA sama perguruan tinggi itu pasti kayak membuat kantin. Tahu kantin maksudnya? Kayak buat stand. Iya, kayak stand. Tapi kayak termasuk wirausahaan yang besar lah. Soalnya standnya itu enggak cuma stand yang di pinggir jalan, itu enggak. Standnya itu kayak teropan gitu. Nah, kayak gitu. Berarti tanggung jawab yang kita pegang itu besar banget. Soalnya kita megang uang anak-anak. Jadi untuk melaksanakan kegiatan itu, anak-anak itu iuran 80 kali satu angkatan itu. Berarti contoh kemarin tuh iurannya itu 80 dari 80 siswa. Bisa dikalikan lah 80 dikali 80 ribu itu 6.800.000. 6.800.000. Itu tanggung jawab yang paling besar itu kegiatan itu. 6.400.000 kita harus bisa mengelola lah. Yang sebagai bendahara harus bisa mengelola, sebagai ketua harus bisa mengarahkan semuanya, harus bisa mengatur uangnya juga lewat bendahara itu. Soalnya kita itu nggak hanya memegang uang organisasi, kita itu memegang semuanya. Kita memegang uang anak-anak, kita memegang nama baik sekolah. Lah itu 6.400.000 itu kita harus bisa bagi. Ini nanti buat terop, ini nanti buat beli bahan-bahan untuk hari pertama. Kan pengajiannya 4 hari itu. Untuk hari pertama itu nanti beli apa, keperluannya apa aja. Nanti nyewa apa aja, kayak teflon, nyewa minjem apa gitu. Itu termasuk kegiatan paling besar. Soalnya kita kayak kegiatan kita sendiri tanpa guru-guru itu mengikuti. Ini itu OSIS. Jadi yang meluncur itu OSIS. Iya, yang meluncur OSIS dengan membawa nama sekolah. Jadi dalam 4 hari itu kita berjualan di kantin itu untuk memberikan makanan untuk jamaah-jamaah yang dalam pengajian itu. Ya. Kalau kamu bisa ngasih tahu satu pesan untuk para pendengar, kamu ingin mengasih pesan apa? Tentang organisasi ini, biar tertarik. Dari saya sendiri untuk siswa-siswa, sebenarnya OSIS itu nggak terlihat berat seperti apa yang kita lihat kan. Sebenarnya OSIS itu seru. Kita kumpul-kumpul gitu, kita ngerjain kegiatan bareng, itu sebenarnya seru. Sebenarnya rasa capek itu nggak kerasa gitu. Kerasanya ya kalau udah selesai. Dari OSIS sendiri itu kita banyak lah belajar apapun itu, belajar bagaimana cara mengatur waktu, belajar bagaimana cara agar tidak egois, belajar kita mengontrol emosi kita, belajar bagaimana untuk kita bisa mengarahkan anak-anak yang lain, bisa memahami anak-anak yang lain. Itu jadi untuk siswa-siswa yang mau ikut organisasi OSIS itu, sebenarnya itu OSIS itu seru, asik. Akan dari organisasi itu kayak kita akan menambah teman, bukan lagi teman, serasa kayak saudara sendiri dalam OSIS itu. Terima kasih Kak Muti Fauzi sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcastku kali ini. Ya, sama-sama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcastku kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.